Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tempatnya di sini dia gelap, tapi kita lanjut aja untuk konten ini. Jadi kalau kita mau berdakwah atau menuntut ilmu itu tidak kenal waktu maupun tempat. Selagi ada kesempatan, mari kita lakukan waktu ini dengan sebaik mungkin. Perkenalkan, nama saya Haikal Khairi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram, Prodi Ilmu Quran dan Tafsir, semester 5. Di video ini, di konten ini, saya ingin membagi penjelasan tentang biografi sosok tokoh ulama yang sangat berpengaruh dan terkenal. Sudah banyak banget yang mengenali beliau, bil khusus di Indonesia ini, di Nusantara. Tapi sebelum saya jelaskan lebih lanjut, minta tolong pada seluruh penonton yang berkunjung di channel saya, mohon di subscribe dulu dan di like maupun di komen ya. Semoga yang subscribe bisa bertambah umurnya, yang like didekatkan jodohnya, dan yang komen semoga pengetahuan kita lebih banyak lagi dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau biasa dikenal Gus Mus. Beliau adalah sosok ulama yang dikenal nyentrik namun berwibawa. Gus Mus ini lahir di Rembang 10 Agustus 1944 dari pasangan Kiai Haji Bisri Mustafa dan Nyai Marofah Khalil. Kakeknya Kiai Haji Mustafa Bisri ini adalah seorang ulama yang sangat berpengaruh. Demikian pula ayahnya Kiai Haji Bisri Mustafa yang tahun 1941 mendirikan pondok pesantren Rodatul Thalibin yang sekarang diasuh oleh Gus Mus. Kakek beliau Kiai Haji Bisri Mustafa adalah ulama besar yang karya-karyanya sudah tersebar banget ya di Nusantara ini. Di antaranya beliau mengkaryakan kitab tafsir, yakni kitab Al-Ibris. Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri adalah pengasuh pondok pesantren Rodatul Thalibin Rembang. Ya, lalu beliau juga pernah nyantri di berbagai pesantren seperti di Lirboyo, Kediri yang di bawah asuhannya Kiai Haji Marzuki. Kemudian beliau juga pernah menjadi mahasiswa di Universitas Al-Azhar Kairo. Di samping di pesantren milik ayahnya sendiri Kiai Haji Bisri Mustafa Rodatul Thalibin Rembang, dia juga nyantri di situ. Lalu menikah dengan Siti Fatma yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala 6 anak, yaitu perempuan aja. Sebagai seorang ulama ini yang berbeda dari ulama lain, yakni beliau juga seorang seniman, sastrawan, sekaligus budayawan. Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri yang lebih dikenal dengan namanya Gus Mus, yang menurut Sutarji Qazum Bakhri, beliau mengatakan kepada beliau adalah mengatakan pada sosok Hamzah Fansuri cukup kritis dan berani meski hal itu ditujukan untuk kalangannya sendiri. Nah, itu sekilas biografi dari beliau. Satu lagi, beliau juga pernah mendapatkan anugerah gelar Doktor Honoris Causa atau bisa disingkat HC di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Gus Mus dianggap layak menerima gelar itu karena kiprahnya yang di bidang kebudayaan Islam. Kemudian setelah biografinya yang saya jelaskan tadi, itu yang lebih jelasnya ya. Kemudian untuk pemikirannya, apa sih pemikirannya beliau ini terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia menurut Kiai Haji Ahmad
Mustafa Bisri hanya terjebak pada kaidah taklim ataupun pengajaran dan menyampingkan aspek tarbiyah pendidikan. Pendidikan yang berlangsung saat ini seharusnya menyeimbangkan antara tarbiyah yang berorientasi pada akhlak dan juga taklim yang berorientasi pada ilmu. Makna pengajaran di sini menurut Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri membentuk karakter budi pekerti atau akhlak peserta didik melalui kegiatan pengajaran. Kedua hal itu harus dilakukan secara seimbang dan harmoni untuk menghasilkan anak didik yang terdidik secara utuh, yakni jasmani dan rohani. Jadi pengetahuan dan pendidikan itu beda, tapi tidak bisa dipisahkan, harus menyatu. Itu menurut dari Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau bisa dipanggil Gusmus itu menyatakan dunia pendidikan di Indonesia ini hanya terjebak pada kaidah taklim pengajaran dan menyampingkan tarbiyah dan pendidikan. Padahal pengajaran atau tarbiyah itu sangat penting bagi beliau karena berorientasi pada akhlak juga. Sedangkan taklim itu hanya pada ilmu doang. Ya, pendidikan kita terlalu sibuk mengurusi pelajaran matematika, sejarah dan lain sebagainya. Tapi kalau pelajaran akhlak itu seperti sabar, tawadu itu jarang banget yang kita perhatikan gitu. Jarang ada orang memperhatikan ilmu yang seperti itu. Lebih lanjut lagi, Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri itu memaparkan bahwa pendidikan di Indonesia ini hanya mencetak orang-orang yang pandai. Jarang banget yang kita perhatikan gitu. Jarang ada orang memperhatikan ilmu yang seperti itu. Lebih lanjut lagi, Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri itu memaparkan bahwa pendidikan di Indonesia ini hanya mencetak orang-orang yang pandai dan mengabaikan kelakuan baik, sehingga semakin pandai pula melakukan praktik korupsi. Ia mencontohkan raport hasil belajar yang menonjol sampai sangat rinci nilai pelajarannya, sedangkan kelakuan baik hanya ditandai dengan baik dan buruk. Itu saja sih. Kelakuan baik di Indonesia tidak penting. Itu kata dari Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Karena pendidikan menjadi benteng korupsi, yang menegaskan pentingnya mengevaluasi sistem pendidikan yang selama ini telah berjalan. Sistem pendidikan itu perlu kita benahi. Itu penyampaian dari Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Nah, mungkin itu saja singkatnya dari pemikiran maupun biografinya yang saya jelaskan terkait dengan tokoh Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri ini. Jadi kesimpulannya, beliau adalah sosok ulama yang sangat berbeda dari yang lain, bukan berada di dakwah saja, tapi beliau juga seorang seniman, sastrawan dan budayawan. Beliau juga pentingnya nih, beliau juga termasuk ulama NU. Ya, jadi mungkin kalau ada yang kurang mengerti, silahkan bisa komen aja di bawah ini, silahkan ditanya-tanya. Jika suka silahkan di like. Baik, mungkin itu saja pemaparan yang saya berikan kepada penonton. Terima kasih yang sudah nonton konten ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada lebihnya silakan itu jadi sedekah saja ya. Baik, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.